Alhamdulillahilladzi amarona siyam wal qiyam fi syahril kiram syahri Ramadan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibir risalah wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bida'watihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah ahli Masjid Taman Mutiara, semoga kita semua dirahmati dan dimuliakan Allah. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan anugerah yang diberikan. Alhamdulillah, hari ini adalah hari Ahad terakhir di bulan Sya'ban, dan insya Allah esok atau lusa kita sudah memasuki bulan istimewa, yaitu bulan suci Ramadan. Semoga Allah memberi kekuatan kepada kita, semangat ya, dan keinginan untuk menjadikan Ramadan sebagai bulan terbaik di tahun ini. Salawat dan salam semoga dilimpahkan Allah kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, dan juga kepada kita semuanya yang menjadi umatnya sampai hari kiamat. Bapak Ibu yang berbahagia, Ramadan adalah bulan istimewa, bulan yang luar biasa, bulan yang selalu dinanti-nantikan kehadirannya, selalu ditunggu-tunggu kedatangannya, bulan yang disambut gembira Pak, oleh setiap orang-orang yang beriman ya. Inilah bulan yang di dalamnya terdapat banyak sekali kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Imam An-Nasai, Rasulullah SAW bersabda, "Atakum syahru Ramadan, syahrun mubarak." Ya, telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan mubarak. Jadi Nabi menjulukinya Ramadan ini dengan sebutan syahrul mubarak, syahrun mubarakun, bulan yang penuh berkah. Ya, apa maksudnya bulan yang penuh berkah? Apa berkah itu? Berkah itu kebaikan. Ya, jadi bulan yang di dalamnya syarat dengan segala kebaikan Allah. Ya, bulan yang segala sesuatunya itu dijadikan baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu contoh misalnya Pak, kalau ada orang kerjanya tidur, ya itu kira-kira baik atau enggak Pak? Ya, kan tidak ya. Orang apa? Kita katakan apa? Orang yang banyak tidur itu Pak. Ya, si tumorang Pak, si tukang molor tiberang. Tapi kalau dia tidurnya di bulan Ramadan, nah itu tidurnya itu dianggap baik ya. Karena ada satu keterangan mengatakan, bukan hadis ini ya, naumus shaim ibadah, tidurnya orang yang saum itu ibadah. Kenapa tidurnya ibadah? Ya karena dia tidur dalam keadaan saum ya. Jadi ini apa yang salah satu contoh yang disebut dengan mubarak gitu ya, bulan yang penuh berkah, bulan yang segala sesuatunya dijadikan baik oleh Allah ya. Bapak Ibu, makan itu hukum dasarnya kan mubah ya. Mau makan silahkan, tidak makan pun juga tidak apa-apa ya. Makan bukan wajib, bukan sunnah, juga bukan haram, bukan makruh ya. Bapak Ibu mau sarapan silahkan, tidak pun juga tidak apa-apa. Tapi kalau makan dilakukan di bulan Ramadan, nah itu menjadi baik, menjadi sunnah. Tapi bukan makan siang ya Bapak Ibu ya. Makan berbuka ya. Jadi makan di saat berbuka, maka itu menjadi sunnah ya. Bahkan seseorang yang berpuasa ketika datang waktu maghrib, maka yang harus didahulukannya adalah makan
Ya, makan apa saja. Ya, mau makan kurma, mau makan roti, apa saja, Pak. Nah, ini istimewanya bulan Ramadan. Ya. Ini bulan yang pada bulan itu dibuka semua pintu surga. Rasulullah SAW bersabda, ya, idza jaa lailatan min Ramadan, apabila datang malam pertama bulan awwala lailatan min Ramadan, apabila datang malam pertama bulan Ramadan, maka tuftahu fihi abwabul jannah, maka semua pintu surga dibuka. Ya, tuftahu fihi abwabul jannah wa tughlaqu fihi abwabul jahim, dibuka semua pintu surga dan ditutup semua pintu neraka. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan Allah, pintu surga tidak pernah dibuka, Pak. Ya, kenapa? Karena belum ada orang masuk surga. Ya, karena surga itu baru dimasuki setelah kiamat. Tapi di bulan Ramadan semua pintu surga dibuka Allah. Ya. Bahkan ada satu hadis, ya, Rasulullah SAW bersabda, inna fil jannati thamaniyata abwab, surga itu memiliki 8 pintu. Fiha babun yusamma ar-rayyan. Ya, salah satunya ada pintu yang bernama ar-rayyan. Ya. Jadi salah satu pintu surga namanya itu rayyan. La yadkhuluhu illa shaimun, dan pintu itu, pintu rayyan itu tidak pernah dimasuki kecuali oleh orang-orang yang puasa, orang-orang yang sahur. Ya. Ini luar biasa. Kenapa, Pak, pintu surga dibuka? Nah, Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan Allah, ini cara Allah menyambut Ramadan. Ya, ini cara Allah menyambut Ramadan, dan ini cara Allah menyambut orang-orang mukmin yang berpuasa di bulan Ramadan dengan membuka seluruh pintu surga. Ramadan itu kan tamu istimewa, ya, disebutnya tamu istimewa, Pak, Ramadan itu, ya. Kalau Bapak Ibu kedatangan tamu istimewa, siapa kira-kira, Pak, tamu istimewa? Pak Ajat, saya tamu istimewa, Pak. Biasanya tamu yang dianggap istimewa itu calon besan, Pak. Ya, biasanya gitu. Ya, kalau sudah jadi besan biasa itu. Tapi kalau masih calon itu istimewa itu. Ya, misalnya mereka akan datang dengan keluarga besarnya ke rumah kita. Ya. Seminggu sebelum datang itu kita sudah siap-siap, Pak, ya. Mungkin sudah pesan ini, pesan itu. Apalagi di hari H-nya. Ya. Bahkan sebelum mereka datang itu kan sudah telepon-telepon, Pak. Bapak Ibu sudah nyampe mana? Kan begitu, ya. Oh, sudah di pintu tol Baros. Wah, itu udah mulai sibuk. Nah, kira-kira pintu rumah itu sudah dibuka atau masih tertutup, Pak? Ya, mungkin kerabat kita dikumpulkan, ya, kursi sudah disiapkan, karpet sudah dihamparkan, ya. Begitu, makanan sudah dihidangkan. Ini seperti itulah kira-kira cara Allah menyambut Ramadan. Ya, ini bulan yang luar biasa. Bulan yang juga ditangisi kepergiannya, Pak. Ya, bulan yang ditangisi kepergian. Bulan yang penuh berkah. Dalam hadis yang lain, dalam lanjutan hadis itu Rasulullah mengatakan, wa fihi lailatun khairun min alfi syahrin. Pada bulan itu ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Ya. Ini syahrul mubarak, bulan yang penuh berkah. Nah, kemudian Ramadan itu bulan yang memiliki banyak sebutan, ya. Kalau Nabi tadi menyebut dengan syahrun mubarakun, ya, bulan yang penuh berkah, ya. Juga Ramadan disebut dengan syahrul rahmah, ya, syahrul rahmah, bulan yang dirahmati, Pak. Ya, rahmah itu apa? Artinya rahmah itu, rahmat itu kasih sayang, ya.
Jadi ini bulan kasih sayang Allah. Dengan dijadikannya satu bulan menjadi Ramadan di antara bulan yang 12, maka ini menjadi bukti kasih sayang Allah kepada kita. Ya, apa kaitannya Ramadan dengan kasih sayang Allah, Pak? Bapak Ibu, Imam Syafi'i mengatakan kalau saja tidak ada Ramadan, maka akan banyak manusia yang tidak selamat, Pak. Ya, kenapa? Karena amalnya kurang. Ya. Coba kalau kita merenung ya, kita merenung apa yang sudah kita lewati di 11 bulan ke belakang, hari-hari yang sudah kita lalui, Pak. Kira-kira lebih banyak mana ya kebaikan kita dengan keburukan? Waktu yang kita lewati lebih disibukkan dengan apa? Ya, waktu-waktu ibadah kita ya, dengan waktu-waktu kita yang terbuang, kira-kira lebih banyak mana? Ya, alhamdulillah kalau lebih banyak kebaikan. Ya, waktu-waktu ngobrol kita, waktu-waktu santai kita, ya, dengan waktu-waktu zikir kita. Ya, ini makanya Imam Syafi'i mengatakan laula Ramadan, kalau saja tidak ada Ramadan, maka halakan nas, akan banyak manusia yang celaka. Ya. Ingat kita kepada Allah dengan lupanya lebih banyak mana, bapak-bapak, ibu-ibu. Ya. Nah, inilah kenapa Ramadan ini dikatakan sebagai syahrul rahmah, bulan kasih sayang. Dengan dijadikannya satu bulan menjadi Ramadan, maka kita bisa menutupi kekurangan-kekurangan di 11 bulan ke belakang yang kita lewati. Ya. Kenapa? Dengan mengintensifkan diri beramal selama bulan ini, insya Allah itu bisa menutupi kekurangan-kekurangan ya di 11 bulan kita yang kita lewati. Ini Bapak Ibu, ini istimewanya Ramadan. Ya. Di dalam satu hadis ya, Rasulullah SAW bersabda, as-sholawatul khams, ya, sholat yang 5 waktu, wal jumu'ah ilal jumu'ah, wal Ramadan ila Ramadan, mukaffiratun lima bainahunna. Ya, sholat yang 5 waktu dari satu Jumat ke Jumat yang lain, dari Ramadan ke Ramadan yang lain, mukaffirah. Ini bisa menutupi, Pak, menutupi kekurangan yang ada di antaranya. Ya, makanya kenapa ini bulan yang selalu disambut gembira oleh orang-orang yang beramal. Karena memang bulan ini adalah kesempatan bagi kita untuk menutupi kekurangan-kekurangan itu. Ya. Inilah kasih sayang Allah, inilah rahmat Allah yang diberikan kepada kita. Makanya dikatakan orang yang paling merugi adalah orang-orang yang memasuki Ramadan tapi dia tidak mengistimewakannya. Ya, Bapak Ibu, kalau orang memasuki Ramadan lalu dia menganggap bulan itu seperti bulan biasa, maka pasti dia tidak akan mengistimewakannya. Kalau dia tidak mengistimewakan Ramadan, ya, maka dia tidak akan beramal sebanyak mungkin di bulan Ramadan. Kalau kita lihat ya Bapak Ibu, apa yang dilakukan para salafus soleh, para orang-orang soleh terdahulu, para sahabat, para tabi'in, ya, para ulama, setiap kali mereka memasuki Ramadan, mereka menghentikan ya aktivitas-aktivitas hariannya. Setiap kali mereka memasuki Ramadan, mereka menghentikan segala urusan dunia, Pak. Ya, kenapa? Karena mereka ingin mengintensifkan diri di bulan Ramadan. Orang yang dagang selama Ramadan dia berhenti dari dagangnya. Ya, orang yang bertani selama Ramadan dia berhenti dari bertaninya. Orang yang bekerja pun juga dia berhenti. Ya tentu mungkin mereka sudah melakukan persiapan ya. Tidak semata-mata berhenti kemudian jadi tidak punya uang, bukan begitu. Bahkan orang-orang yang mengajar, ya, para ilmuwan yang mengajar pun selama Ramadan mereka berhenti dari mengajarnya. Kenapa? Mereka ingin mengkhususkan diri untuk memperbanyak ibadah. Dan Bapak Ibu, kalau kita perhatikan, ibadah yang dianjurkan selama Ramadan adalah ibadah-ibadah yang sifatnya mahdhah, ritual ya.
seperti sholat, baca Quran, ya, memperbanyak zikir, saum, ibadah-ibadah mahdhah. Apalagi di 10 hari terakhir. Coba lihat Bapak Ibu, di 10 hari terakhir apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Ya, selama 10 hari 10 malam beliau berada di mana? Di masjid. Di masjid. Di situ mereka melakukan iktikaf. Dan apa yang dilakukan selama iktikaf? Ya, semua kegiatan dilakukan di masjid. Dan tentu yang diperbanyak oleh mereka adalah ibadah-ibadah yang sifatnya mahdhah tadi. Ya. Orang yang sedang beriktikaf, apabila dia keluar dari masjid dengan sengaja, maka batalkan iktikafnya, ya. Ya. Ini bapak-bapak, ibu-ibu. Jadi Ramadan juga disebut dengan Syahrul Fadilah, ya, Syahrul Fadilah, bulan keutamaan, bulan yang di dalamnya banyak sekali keutamaan Allah. Ya, apa yang dimaksud dengan keutamaan Allah? Semua kebaikan yang dilakukan di bulan ini, maka Allah lipat gandakan pahalanya. Ya. Semua ibadah yang dilakukan di bulan ini, Allah lipat gandakan pahalanya. Sholatnya, saumnya, ya, zikirnya, baca Qur'annya, sedekahnya. Rasulullah SAW bersabda, khairus shadaqat fi Ramadan, sebaik-baik sedekah itu adalah di bulan Ramadan. Ada ibu-ibu, setiap kali bulan Ramadan itu pergi dari pagi pulang sore, Pak. Ya, apa? Ikut kajian. Pagi-pagi jam 8 ya sudah berangkat ikut kajian di Hotel Homan, kan gitu biasanya. Ada banyak kajian yang diselenggarakan di tempat-tempat bagus. Nanti jam 10 sampai jam 12 ikut kajian di Trans Studio. Nanti jam 1 sampai jam 3 ikut kajian di Masjid Istiqomah gitu. Bukan itu sebetulnya, ya. Bukan itu. Jadi yang diperbanyak adalah ibadah-ibadah yang sifatnya mahdhah. Apalagi di bulan Ramadan kita melaksanakan ibadah yang paling penting, yaitu saum. Saum. Dan saum ini harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Ya, di antara yang penting melaksanakan saum adalah menjaga, Pak. Menjaga saum ini jangan sampai rusak karena ucapan kita, karena pandangan kita, karena sikap dan perbuatan kita. Ya. Makanya sebetulnya, mohon maaf, sebetulnya ya bagus kalau saum itu lebih banyak di rumah gitu, ya. Ya, kalau saum banyak bepergian, banyak, nanti khawatir akan terganggu di saum kita. Ya, kecuali bagi orang-orang yang kerja, mungkin dia harus pergi kerja, tapi ya dia harus berusaha menjaga saumnya jangan sampai rusak. Ya, Rasulullah mengatakan, kam min shaimin laisa lahu min siyami illa al-ju'i wal atas. Betapa banyak orang yang saum tapi dia tidak mendapatkan apa-apa dari saumnya kecuali lapar dan haus. Laisa siyam minal akli wasyarab walakinna siyam minal lagwi warrafath. Saum itu bukan menahan makan dan minum, ya, bukan hanya menahan makan dan minum, tapi yang lebih penting dari saum itu adalah minal lagwi, menahan diri dari perbuatan yang sia-sia, dan juga dari kata-kata atau perbuatan yang rafath, ya, yang jorok. Ini saum. Jadi inilah Syahrul Fadilah, bulan yang di dalamnya terdapat banyak sekali keutamaan Allah. Sholatnya, sholat wajibnya, sholatul wajibah ka sholatainil maktubataini, kan? Sholat wajibnya seperti 2 kali sholat wajib. Sholat sunnahnya, sedekahnya. Ya, apalagi ada satu hadis, man fatara shaiman, ya, barang siapa yang memberi makan untuk berbukanya orang yang saum, kutibalahu misla ajrihi, maka akan dicatat baginya pahala seperti orang yang saum. Jadi memberi buka, ya, untuk orang yang saum, maka akan dicatat baginya pahala seperti saum 1 hari. Kalau yang diberi makannya 1 orang, kalau yang dikasih makannya 30 orang, Bapak Ibu, sama dengan berapa hari berarti?
sebulan, nggak usah puasa lagi tuh. Ini Ramadan ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Ramadan juga disebut dengan Syahrul Maghfirah ya. Sering kita mendengar itu ya, bulan ampunan. Syahrul Maghfirah, bulan ampunan. Kenapa disebut bulan ampunan? Karena pada bulan ini Allah menebarkan ampunan yang seluas-luasnya ya, bil khusus kepada orang-orang mukmin yang berpuasa ya. Bapak Ibu, apa pentingnya ampunan itu ya? Zikir pertama yang dibaca setelah sholat itu kan memohon ampun ya. Astagfirullah, astagfirullah. Di saat kita hendak pergi tidur, salah satu yang dibaca juga itu memohon ampun ya. Bahkan di setiap pagi dan sore ada satu zikir yang disebut dengan Sayyidul Istighfar ya. Itu juga kan isinya memohon ampun. Apa pentingnya memohon ampun itu? Bapak-bapak, ibu-ibu ya, sangat penting tentunya. Tidak semata-mata diperintahkan, kecuali sangat penting mohon ampun itu. Mohon ampun dari apa? Mohon ampun dari dosa ya. Dosa itu selalu yang menjadi penyebab datangnya malapetaka. Karena dosa maka seseorang bisa terhalang masuk surga. Karena dosa maka bisa mengakibatkan dia berada di neraka. Karena dosa dia juga akan terhalang dari rahmat Allah. Karena dosa maka doa-doanya dipastikan tidak akan dikabulkan ya. Karena dosa maka seseorang membawa beban berat, sehingga dia tidak bisa berjalan dengan beban itu sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dosa. Ketika seseorang berbuat dosa, maka akan ada satu catatan buruk baginya. Ketika seseorang berbuat dosa, maka akan ada satu ketetapan ya, ketetapan satu tempat di neraka baginya. Ini dosa ya. Maka kita hapus dosa-dosa itu. Kita hilangkan dampak-dampak buruk dari dosa yang terlanjur dilakukan. Dengan cara apa? Memohon ampun. Nah, Ramadan adalah bulan di mana Allah menebarkan pengampunan yang seluas-luasnya. Dengan cara apa Allah Pak mengampuni dosa kita di bulan Ramadan? Dengan saum kita, ya, dengan puasa kita. Ada satu hadis yang populer Pak, yang sering dibacakan para ustadz di setiap bulan Ramadan. Ya, man soma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan karena mengharap ridhonya, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ya, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ajami'udz dzunub, apakah semua dosa? Kata Nabi, jami'udz dzunub, semua dosa. Idza jtanabal kabair, selama dia tidak melakukan dosa besar. Ya, selama dia tidak melakukan dosa besar seperti dosa syirik, durhaka kepada orang tua, minum khamr, berzina, selama dia tidak melakukan dosa besar, maka Allah akan ampuni semua dosa-dosanya. Subhanallah, ini luar biasa ya. Ini Bapak-bapak Ibu, kelebihan bulan Ramadan. Ya, disebut dengan Syahrul Maghfirah, bulan ampunan. Ya. Semoga dengan saum nanti di bulan Ramadan Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Bahkan dikatakan begini ya, ketika seseorang selesai dari Ramadan, maka saat memasuki hari pertama di bulan Syawal, apa yang terjadi Pak? Allah akan kembalikan orang-orang yang berpuasa kepada fitrahnya masing-masing. Apa kembali kepada fitrah itu? Fitrah itu apa? Fitrah itu suci kan? Jadi dikembalikan kepada fitrahnya masing-masing. Kembali menjadi suci. Ya, menjadi suci lahir batin, sampai dikatakan kayaumin waladathu ummu, seperti dia baru dilahirkan dari rahim ibunya. Ini Ramadan. Jadi kembali kepada fitrah. Fitrah itu asal ya, asal. Kembali ke asal, asalnya suci dikembalikan menjadi suci.
Bukan kembali ke asal sebelum Ramadan. Ya, sebelum Ramadan ya sok ngabohong geus Ramadan ngabohong deh. Bukan kembali ke asal. Bapak Ibu, Ramadan juga disebut dengan Syahrul Quran, ya. Syahrul Quran, bulan Al-Quran. Ya, bulan Al-Quran. Kenapa disebut bulan Al-Quran? Karena pada bulan itu kitab suci Al-Quran diturunkan. Di surah Al-Baqarah ayat 185 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan." Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an. Ya, sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan mengenai petunjuk itu. Faman syahida minkumus syahra falyasumhu wa man kana maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Ya, ini bulan Al-Qur'an. Ya, bulan diturunkannya kitab suci Al-Qur'an. Bapak Ibu, salah satu yang dianjurkan dibaca selama Ramadan adalah Al-Quran. Dalam hadis sahih yang lain disebutkan, ya Rasulullah bersabda, ya Ja'ani Jibrilu kulla lailatin fi Ramadan. Atau kama qala hadis. Malaikat Jibril datang kepadaku setiap malamnya di bulan Ramadan. Ya, di sahih. Malaikat Jibril datang kepada Nabi, Pak, di setiap malamnya di bulan Ramadan. Faqara'ani Al-Quran. Kemudian ia membacakan kepadaku Al-Quran. Dan Rasulullah mengikutinya. Ya. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu, para sahabat Nabi, para tabi'in, ya selama Ramadan itu ada yang khatam Qur'annya itu berkali-kali. Ada yang khatam 10 kali, ada yang khatamnya sampai 20 kali, ada yang khatamnya sampai 30 kali. Pernah dengar Bapak Ibu Imam Syafi'i yang selama Ramadan khatam Quran berapa kali? Sitina khataman, 60 kali khatamnya. Ya, ini dalam riwayat sahih ya. Imam Syafi'i selama Ramadan itu 60 kali. Kita nggak bisa bayangin kayak apa. Ya, 60 kali khatam. Berarti sehari khatam 2 kali. Makanya tadi ya, banyak para sahabat, para tabi'in, para ulama setiap kali masuk Ramadan mereka berhenti dari segala urusan dunianya, Pak. Ya. Kalau tidak, nggak mungkin itu khatam kayak begitu. Ya. Usahakan Bapak Ibu setiap hari di bulan Ramadan kita selalu punya jadwal membaca Al-Quran. Setiap pada subuh, pada zuhur, pada asar, pada maghrib, pada isya. Usahakan. Ya, kalau bisa selama Ramadan ini kita khatamkan Al-Quran. Ya. Dan mudah menghatamkan Al-Quran. Saya mohon maaf ini, saya tiap hari baca Quran, Pak. Ya, sekali subuh, rutinnya sekali subuh, sekali pada maghrib, rutin ya. Ya, subuh hatam 1 juz, pada maghrib hatam 1 juz. Kadang-kadang saya juga baca habis zuhur dan asar, tapi kadang-kadang. Makanya setiap tanggal 25, setiap bulannya saya hatam 2 kali. Dan itu mudah, bisa dilakukan juga oleh bapak-bapak, ibu-ibu. Ya. Kalau Ramadan saya hatam 5 kali, Pak. Ya, selama Ramadan saya hatam 5 kali. Dan itu juga gampang, Pak. Kalau bapak ibu baca begini, misalnya ya, Mathaluhum kamathalil ladzi istawqada nara falamma adaa'at ma hawlahu dhahaballahu binurihim wa tarakahum fi dhulumatin la yubsirun summun bukmun umyun fahum la yarji'un. Itu 30 menit Pak hatam. Bacanya seperti itu. Ya, 30 menit. Kalau agak cepat misalnya ya, agak cepat. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Misalnya gitu. Itu 20 menit Pak Hatam. Ya, istri saya baca 1 juz itu rata-rata 40 menit.
Ibu-ibu juga saya kira segitulah, 40 menit. Ya, mungkin ada yang masih terbata-bata kira-kira 1 jam. Ya. Bapak Ibu, kalau kita baca Quran setiap ba'da sholat 2 lembar, ya, 2 lembar, maka sehari hatam 1 juz. 1 juz itu kan 10 lembar. Kalau 1 juz 40 menit, selembarnya berapa menit, Pak? 4 menit. Ya. Kan sebentar 4 menit mah. Nah, 2 lembar 8 menit. Jadi kalau habis sholat baca 8 menit, nah itu 1 hari itu 1 juz. Kemarin hari Ahad kemarin saya diundang acara hataman Quran. Saya tanya, ini berapa lama hatamnya? Jadi kami baca 1 juz, one week, Pak, ini mah bukan 1 day. Jadi 1 juz 1 week, 1 juz seminggu. Jadi 30 juz itu berapa? 7 bulan baru hatam. 30 juz itu baru hatam. Ya kan 7 bulan ya kurang lebih ya. Ya kalau 1 juz seminggu berarti ya kali 30 aja seminggu berapa tuh? 7 kali 30 ya 7 bulanan lah. Kelamaan, saya bilang itu kelamaan ya. Masa seminggu 1 juz, kelamaan itu ya. Kalau kita baca setiap ba'da sholat 1 lembar, Pak. Kalau tadi 2 lembar ya, tiap ba'da sholat kita baca Quran 1 lembar, maka 2 bulan itu hatam, Pak. 2 bulan hatam. Kalau setiap ba'da sholat kita baca 1 halaman, 1 lembar berarti 4 menit, 1 halaman berarti 2 menit, maka 4 bulan kita khatam Al-Quran. Rasulullah itu memerintahkan kepada para sahabatnya, khatamkan Quran ya sebulan sekali, kata Nabi gitu. Ya, sebulan sekali. Para sahabat protes, ya Rasulullah, nahnu nuhibbu qiraatal Quran wa nahdi bi qiraatil Quran. Kami senang baca Quran dan kami mendapat hidayah dengan membaca Quran. Kalau sekali dalam sebulan, kata mereka, kami masih banyak waktu. Jadi protesnya begitu, kami masih banyak waktu. Kata Nabi, kalau begitu marota ini 2 kali kalian hatam ke dalam sebulan. Mereka masih ngomong gitu, kami senang baca Quran, kami mendapat hidayah dengan baca Quran. Kalau 2 kali kami masih banyak waktu. Kata Nabi 3 kali. Nah, kalau 3 kali kami masih banyak waktu. Kalau begitu 4 kali. Kalau 4 kali kami masih banyak waktu. Kata Nabi, sudah jangan lebih dari 4 kali. Itu di hari-hari biasa. Nanti pekerjaan yang lain tidak kalian selesaikan. Itu di hari-hari biasa. Jadi kalau Rasulullah menyuruh sahabatnya maksimal 4 kali dalam sebulan hatam, kita mah coba dibalik, 4 bulan sekali. Nah, caranya gitu. Kalau setiap ba'da sholat baca 1 halaman, itu 4 bulan baru hatam. Ya. Ini Quran ya, Syahrul Quran. Bapak Ibu, Quran menjadi zikir yang paling penting untuk dibaca selama Ramadan. Ya, Rasulullah SAW bersabda, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti syafi'an yaumal qiyamati li ashabi. Bacalah Al-Quran, karena Quran akan memberi syafaat kepada orang yang membacanya nanti di hari kiamat. Ya, jadi Quran akan datang menghadap Allah, kemudian ia akan berkata, ya Rob, ya Tuhan, orang ini terhalang dari istirahatnya karena aku, orang ini terhalang dari tidurnya karena aku, maka berikanlah syafaat kepadanya. Itu Quran. Dalam hadis begitu ya. Rasulullah mengatakan, khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah yang mengajarkan Quran, yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Ya, banyak hadis tentang Quran itu. Al-mahir bil Quran ma'as safaratil kiram. Orang yang mahir baca Quran, ya, orang yang fasih baca Quran, maka dia akan dikawal malaikat. Ya, subhanallah, Bapak Ibu, dikawal malaikat luar biasa. Tapi walladzi yaqra'ul Quran wa yata'tatu fihi wa huwa alaihi syaqun lahu ajrani. Tapi orang yang belum lancar baca Quran,
dan terbata-bata serta kepayahan pada waktu membacanya, maka baginya ada 2 pahala. Pertama, ajrun li qiraati, pertama pahala karena membaca, yang kedua ajrun li syaqi, pahala karena kepayahannya. Jadi payah itu dapat pahala, Pak. Ya. Luar biasa Quran. Ya. Ini Bapak Ibu, ada satu doa ya yang diajarkan oleh Rasulullah kepada kita. Ya, doa Al-Quran. Doanya apa, Pak? Allahumma ij'al Qur'anan li fid dunya qarinan wa fil qabri munisan wa fil qiyamati syafi'an wa 'alas sirati nuran wa 'anin nari sitran wa hijaban. Ini doa yang diajarkan oleh Nabi. Allahumma ij'al Qur'anan li fid dunya qarinan. Ya Allah, jadikanlah Quran sahabatku di dunia. Ya. Bapak Ibu, kalau Quran dijadikan sahabat, berarti apa itu? Quran selalu menyertai kita, ya, Quran selalu bersama kita, Quran selalu dibaca. Itu. Jadikan Quran sahabatku di dunia. Wa fil qabri munisan, dan jadikan dia sebagai temanku di alam kubur, di alam barzah. Quran akan jadi teman kita di alam barzah. Wa fil qiyamati syafi'an, dan jadikan Quran menjadi syafaat di hari kiamat. Wa 'alas sirati nuran, dan jadikan Quran menjadi penerang saat kita meniti jembatan. Ya. Wa 'anin nari sitran wa hijaban, dan jadikan Quran sebagai penutup dan pelindung, penghalang dari api neraka. Itu Bapak Ibu, Quran. Ya. Quran adalah kitab suci yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu menjadi sumber dari segala hidayah Al-Qur'an itu. Ya. Kemudian Ramadan juga disebut dengan Syahrut Tarbiyah. Ya, Syahrut Tarbiyah. Apa tarbiyah itu? Pendidikan. Ya, bulan pendidikan. Ya, di UIN, Universitas Islam Negeri, itu ada satu fakultas namanya Fakultas Tarbiyah. Nah, Bapak Ibu, kenapa Ramadan disebut dengan bulan pendidikan? Nah, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dirahmati dan dimuliakan Allah, Ramadan itu dijadikan sebagai sarana Allah mendidik kita semua. Ya, Allah membina kita semua, mendidik supaya kita menjadi manusia-manusia yang punya prinsip, menjadi manusia-manusia yang berintegritas, Pak. Ya, Allah sengaja mendidik kita supaya menjadi manusia-manusia yang ihsan. Ya. Apa itu ihsan tuh, Pak? Ihsan itu tingkat ketaatan yang paling tinggi, Pak. Ihsan itu ya. Ketika Rasulullah ditanya oleh malaikat Jibril, ya, kata malaikat Jibril, ya Muhammad, akhbirni anil ihsan. Ini pertanyaan ketiga setelah malaikat bertanya iman dan Islam, baru ditanya tentang ihsan. Makanya para ulama mengatakan ihsan ini dianggap sebagai tingkat ketaatan yang paling tinggi. Apa itu ihsan? Apa jawaban Rasulullah ketika ditanya tentang ihsan? Beliau mengatakan, al-ihsanu, ihsan itu an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan itu adalah kamu beribadah kepada Allah seakan-akan kamu melihatnya. Tapi jika kamu tidak bisa melihatnya, maka yakinkan kamu yang dilihatnya. Itu ihsan. Berarti apa, Pak, ihsan itu? Ihsan itu ketika seseorang selalu merasa diawasi Allah, gitu ya. Ketika seseorang selalu merasa dilihat Allah, itulah ihsan. Ya. Ini Bapak-bapak. Dan Allah mendidik kita menjadi manusia yang ihsan itu dengan saum. Kenapa dengan saum? Coba aja lihat Bapak Ibu. Di saat orang sedang saum, dia tidak akan berani makan atau minum, ya, sekalipun tidak ada orang yang lain yang melihat. Kenapa? Karena dia yakin Allah melihatnya. Ini ihsan. Bapak Ibu, berani nggak? Ya, kita meninggalkan satu sholat saja bisa. Berani nggak? Dengan sengaja. Berani nggak? Tidak akan, Pak. Tidak akan berani. Sekalipun tidak ada yang tahu. Ya, kenapa, Pak? Kita tidak berani meninggalkan.
Karena kita tahu Allah pasti melihat kita. Ya, nah itulah ihsan. Jadi ketika kita punya perasaan seperti itu, berarti kita sudah punya tingkat ketaatan yang paling tinggi. Ya. Ini cara Allah mendidik kita supaya menjadi manusia yang ihsan. Tidak mungkin kan ibu-ibu misalnya pulang dari pasar, Pak, jam 1 siang, datang ke rumah, mana lagi panas, datang ke rumah nggak ada orang, buka kulkas ada sirup. Itu mungkin kan banyak. Wah, nggak ada yang lihat gitu. Itu ihsan. Atau bapak-bapak misalnya sholat duhur, lagi wudhu, lagi kumur-kumur, nggak akan ada yang curiga nih misalnya. Tidak akan dilakukan itu. Ya, inilah ihsan. Nah, Allah juga mentarbiyah kita dengan saum supaya kita punya kemampuan untuk menahan diri, Pak. Ya, ini saum. Makanya makna saum itu apa? Makna saum itu imsak, menahan diri. Sengaja nih. Yang dilarang saum apa? Selama saum apa? Makan, minum, berhubungan suami istri, itu kan yang dilarang di saat kita saum. Padahal semua itu halal, Pak, kalau bukan saum, ya. Kenapa? Ini cara Allah mendidik kita. Kalau kita sudah bisa menahan diri dari yang halal, tentu kita lebih bisa menahan diri dari yang haram. Makan itu kan kebutuhan paling mendasar, Pak. Kalau sudah urusan perut, biasanya tidak ada kompromi itu. Ya. Kalau sudah urusan perut, Pak, ini. Tapi bagaimana Allah melatih kita, mentarbiyah kita soal urusan perut ini? Ya. Menahan lapar, menahan makan. Artinya kalau orang sudah mampu menahan diri dari kebutuhan yang primer, pasti dia akan lebih mampu menahan diri dari kebutuhan yang sekunder, Pak. Ini syahrul tarbiyah. Kemudian Bapak Ibu, Ramadan juga disebut dengan syahrul doa, ya, bulan berdoa. Bulan doa, ya. Kenapa disebut bulan doa? Karena di bulan ini semua doa akan dikabulkan Allah. Dalam hadis yang sahih, Rasulullah SAW bersabda, doa us-shaim mustajabun. Doanya orang yang berpuasa itu mustajab. Mustajab itu apa? Diperkenankan. Ya. Dalam hadis lain disebutkan salah satu dakwah la turad, 3 doa yang tidak ditolak apa? Dakwatus shaim, doanya orang yang saum. Berbanyak doa, Bapak Ibu, doa yang baik. Insya Allah dikabulkan di bulan ini. Bahkan ada satu doa, ya, doa us-shaim indaftiroih, doa orang yang berpuasa pada saat berbuka. Ya, ini doa yang tidak ditolak. Doa orang yang saum ketika dia berbuka. Jadi saat berbuka itu saat yang bagus untuk berdoa. Jadi Bapak Ibu, kalau kita lagi saum, begitu datang waktu maghrib, jangan langsung balas dendam. Ya. Tapi berdoa dulu, ya. Berdoa. Boleh doanya sebelum buka atau setelah berbuka, boleh. Doanya banyak, ya. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqi ka aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Atau doa yang lebih sahih lagi ada tuh. Apa? Zahabat dhama'u wabtalatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Zahabat dhama'u, telah hilang dahagaku. Ya, wabtalatil uruqu, dan telah lega tenggorokanku. Wa thabatal ajru, dan telah tetap pahalaku. Insyaallah. Ini syahrul doa. Ya. Doa yang baik-baik, doa yang bagus-bagus. Nah, Bapak-bapak, Ibu-ibu, apa yang penting dilakukan selama Ramadan? Yang pertama tentunya adalah dengan melaksanakan saum. Ya, laksanakan saum dengan sebaik-baiknya. Ya, dan niatkan saum kita karena Allah. Ya, niatkan saum kita karena Allah. Jangan ada niat yang lain. Supaya kita mendapatkan balasan terbaik dari saum kita. Karena hanya Allah yang bisa memberi balasan terbaik dari semua amal kita. Maka semua ibadah, semua kebaikan niatkan karena Allah. Apalagi saum di bulan Ramadan itu hukumnya wajib. Ya,
Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu supaya kamu bertakwa. Dan Rasulullah mengatakan, syahrul Ramadan faradallahu alaikum siyamah. Bulan Ramadan adalah bulan Allah mewajibkan kalian berpuasa di bulan itu. Jaga saum kita dari segala yang membatalkannya tentunya. Dan terpenting lagi, jaga saum kita dari segala perbuatan yang bisa merusak pahalanya. Ya. Dalam hadis Nabi mengatakan, ya, man lam yada qaula zur wal amal bih. Barang siapa yang tidak dapat meninggalkan kata-kata buruk dan perbuatan yang tidak baik di saat berpuasa, falaisa lillahi hajatun, maka Allah tidak butuh ya dia dengan meninggalkan makan dan minumnya. Jadi meninggalkan makan dan minumnya tidak dibutuhkan Allah. Itu bahasanya seperti itu. Ya, kenapa? Karena dia tidak bisa menjaga saumnya. Bapak Ibu, jaga ucapan kita, ya, jaga pandangan kita, jaga hati kita. Ya. Kemudian yang kedua, memperbanyak sholat, Pak. Sholat sunnah tentunya ya. Sholat sunnah yang muakkad. Usahakan selama bulan ini dilakukan. Sholat rawatibnya, ya, sholat qiyamul lailnya. Apalagi di bulan ini ada satu sholat yang tidak ada di bulan lainnya. Sholat apa? Tarawih. Usahakan setiap malam kita selalu memperbanyak sholat tarawih. Bukan memperbanyak, melaksanakan sholat tarawih. Kalaupun tidak sempat melaksanakan dengan berjamaah di masjid, ya lakukan di rumah. Misalnya Bapak Ibu pulang malam dari satu kegiatan, maka tetap kita laksanakan tarawih. Ya, ini kesempatan bagi kita. Kalau sudah lewat Ramadan, nggak ada lagi tarawih. Sokwe bulan Syawal Bapak ke masjid mau tarawih, nggak ada orang di sini. Ya. Kemudian tadi qiraatul Quran, ya, membaca Al-Quran. Kemudian kasratus shodaqah, memperbanyak sedekah, Pak. Ya, kenapa? Tadi Nabi mengatakan khairus shodaqati fi Ramadan, sebaik-baik sedekah adalah di bulan Ramadan. Bahkan bagus kalau kita memulai zakat itu di bulan Ramadan, mulai mengeluarkan zakat itu di bulan Ramadan. Ya, itu bagus. Ya. Nah, itu diantara amal-amal yang penting yang dilakukan selama Ramadan. Kemudian yang sunnah-sunnahnya juga bagus dilakukan. Seperti misalnya mengakhirkan makan sahur ya. Makan sahur itu penting, sekalipun sunnah makan sahur itu. Kata Nabi, tasahharu fa inna fis sahuri barokah. Makan sahurlah karena dalam makan sahur itu ada berkah Allah. Ya, kemudian menyegerakan berbuka. Menyegerakan berbuka itu istilahnya apa? Takjil. Jadi takjil itu bukan kolak, Pak. Ya, takjil itu artinya menyegerakan. Ini makan dulu takjilnya cina gitu. Dan sunnah menyegerakan berbuka itu dengan kurma ya. Kurma kalau ada, ya, kalau tidak ada yang manis-manis, kurma. Kurma mah sunnah, bala-bala mah wajib. Nah, demikian Bapak Ibu ya. Terakhir saya mohon maaf kepada Bapak-bapak dan Ibu-ibu sebelum Ramadan apabila ada kata-kata atau sikap perbuatan saya yang tidak berkenan di hati. Mari kita sambut Ramadan dengan penuh kebahagiaan dan semoga kita diberi kekuatan untuk bisa mengisi hari-hari dan malam-malam Ramadan dengan berbagai amaliyah yang penting. Mudah-mudahan Ramadan ini menjadi Ramadan yang terbaik untuk kita. Ya, semoga dengan saum Allah akan menjadikan kita manusia-manusia yang diampuni dosa, suci, bersih, seperti bayi yang baru lahir. Demikian Bapak Ibu, ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.